dikasihi Tuhan, beberapa waktu ini ketika saya mempersiapkan firman Tuhan untuk disampaikan pada hari ini, saya diingatkan Tuhan terus-menerus mengenai satu daerah yang ada di dalam Alkitab. Dan saya ingin membagikan kembali kepada saudara hari ini, terlebih melihat kondisi bangsa kita sedang dalam masa ujian, kondisi di tengah-tengah bangsa kita sedang di tengah proses. Dan saya berharap ini akan menjadi rema yang boleh menguatkan kita semuanya. Saya percaya Tuhan menaruh ini adalah supaya kita melakukannya. Sama seperti awal tahun 2020, ketika Tuhan tiba-tiba berbicara kuat di hati saya ketika saya menyembah. Tuhan katakan, pergilah, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Di sana aku akan memelihara engkau, sebab akan terjadi kelaparan. Saya tidak pernah berpikir bahwa kelaparan itu akan merupakan keadaan di mana mungkin kondisi ekonomi, yang saya bayangkan cuma sekedar kondisi ekonomi atau krisis. Tapi saya tidak pernah membayangkan betul-betul sampai ada pandemik seperti ini. Kemudian saya belajar untuk taat dengan apa yang Tuhan kasih. Dan saya kaget ketika melihat mulai awal tahun 2020, kita semua sedang ditempa dengan ujian pandemi corona ini. Dan beberapa hari yang lalu ketika saya mempersiapkan firman Tuhan hari ini, kembali lagi saya mendengar satu rema yang kuat sekali. Tuhan mengingatkan tentang satu tempat ini. Saya ajak saudara membaca dalam Kejadian pasal yang ke-45. Kejadian pasal yang ke-45, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Engkau pun akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Beberapa hari ini kuat sekali berbicara tentang Goshen. Saudara, pada waktu orang Israel diselamatkan oleh Tuhan melalui Yusuf, kemudian Yusuf meminta kepada Firaun satu daerah tersendiri untuk keluarganya, karena orang Israel itu kan sering memberikan persembahan, penyembahan kepada Tuhan dan mengorbankan kambing domba. Yang mana kebiasaan atau tradisi ini buat orang Mesir itu najis, karena Mesir kan punya dewa-dewa sendiri. Dan mereka menganggap bahwa penyembahan kepada Tuhan Israel itu, di mana mereka mempersembahkan kambing domba itu kejijikan buat mereka. Nah makanya orang Israel diberi satu tempat yang masih merupakan daerah Mesir. Namanya Goshen. Jadi tempat ini masih di tengah-tengah Mesir sebetulnya, tapi cukup suburb, cukup terisolasi, dalam arti cukup disendirikan gitu ya. Disitulah mereka mulai tinggal sampai kemudian beranak cucu, dan mereka di dalam perbudakan, mereka masih tinggal di tanah Goshen itu, saudara. Nah, saudara tandain, saya ajak melihat, kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-8. Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Sekali lagi, saya mengamati ada perlakuan istimewa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap umatnya di daerah Goshen ini. Jadi yang pertama kali memang diberikan kepada orang Israel melalui Yusuf. Kemudian pada ayat yang ke-22 dari Keluaran pasal 8 kita lihat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat,
supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat itu akan terjadi. Beberapa hari ini kuat berbicara terus. Ada sebuah kalimat yang seakan-akan ngomong seperti begini nih. Tinggallah di Goshen, tinggallah di Goshen. Dan kuncilah pintu, tinggallah di dalamnya sampai semua tulah ini berlalu, sampai semua roh maut ini lewat. Itu yang saya tangkap, saudara. Makanya hari ini saya ingin menyampaikan kepada semua teman-teman, ada satu pesan Tuhan, ada satu rema yang Tuhan kasih. Datanglah ke Goshen. Tinggallah di sebuah tempat yang namanya Goshen, di mana Tuhan akan memelihara, di mana Tuhan akan menjagai. Goshen di sini apa, saudara? Bukan berbicara tentang spesifik tempat secara fisik, bukan berbicara tempat atau sebuah yayasan, bukan berbicara mengenai sebuah kota, bukan berbicara mengenai sebuah negara. Arti nama Goshen adalah mendekat. Kita kembali ya kepada Kejadian pasal yang ke-45. Engkau akan tinggal di tanah Goshen. Nah, ini pertama kali muncul nama Goshen. Sebetulnya ada dua kata Goshen, ada dua daerah Goshen. Yang pertama adalah Goshen yang ada di Mesir, dan kemudian ada satu lagi Goshen di daerah pegunungan Yehuda. Jelas sekali Goshen yang dimaksud di sini adalah Goshen di daerah Mesir, bukan yang di pegunungan Yehuda. Apakah artinya ketika Yusuf berkata, aku akan membawa kamu ke daerah Goshen, aku akan menempatkan kalian semua di daerah Goshen, kemudian disitulah. Nah, saya percaya walaupun Yusuf itu adalah manusia, tapi saya percaya ini adalah gambaran Tuhan sendiri juga pada waktu itu. Di sanalah aku akan memelihara engkau, katanya. Aku serta anak cucumu, serta keturunanmu, dan kambing domba, lembu sapimu, semua yang ada segala menjadi milikmu. Sebab masih ada kelaparan ini sekitar 5 tahun lagi, itu pada zaman Yusuf. Di sana aku akan memelihara. Dan sama seperti yang Yusuf katakan, di sana aku akan memelihara. Demikian saya percaya, di Goshen inilah Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Tuhan akan memelihara seluruh keluarga kita. Tuhan akan memelihara kambing domba, berbicara tentang pekerjaan. Tuhan akan memelihara semuanya. Dan di manakah Goshen itu? Nah, di perjanjian lama di kitab Keluaran, kita baca tadi di kitab Keluaran, saudara, ketika Tuhan mengizinkan 10 tulah terjadi. Tuhan katakan, aku akan membuat perbedaan. Jadi umatku yang tinggal di Goshen ini tidak akan kena tulah. Tidak akan terkena semua tulah. Dari tulah yang pertama sampai tulah yang ke-9. Tidak akan kena tulah. Dan memang di dalam kenyataan sejarahnya mereka tidak kena tulah. Goshen sederhana artinya mendekat kepadaku. Apa yang dimaksud dengan mendekat kepadaku? Saudara, saya kuat sekali menangkap mendekat kepadaku adalah berbicara tentang mendekat kepada Tuhan. Mazmur 91 yang seringkali diucapkan oleh para pendeta ketika awal COVID ini selalu dipakai untuk menengking bahwa penyakit sampar tidak akan kena kepadaku. Tetapi pada faktanya kita melihat bahwa banyak juga penyakit COVID ini telah mengambil anak-anak Tuhan, telah merenggut kehidupan dari anak-anak Tuhan juga. Tidak kecil juga jumlahnya banyak pendeta, hamba-hamba Tuhan. Mazmur 91 kita harus memahami bukan dipakai untuk menengking, saudara. Apa yang dimaksud dengan Mazmur pasal 91? Bahwa perlindungan Tuhan yang sempurna. Kita melihat Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang ku percayai.
Saudara, semua fasilitas yang terjadi pada Mazmur 91, perlindungan, pemeliharaan, engkau akan lepas dari jerat penangkap burung, penyakit sapar akan menjauh daripadamu, Tuhan akan menyertai engkau, malapetaka tidak akan menimpa engkau, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, malaikat-malaikatnya diperintahkan untuk menatang engkau, menjaga engkau di segala jalanmu, mereka akan menggendong engkau supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Semua kuncinya dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ini simple. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk dalam bahasa aslinya ketika saya melihat itu bukan sekedar duduk kayak orang kokong-kongko, orang berkunjung. Bukan duduk seperti itu. Saya melihat kalimat yang dipakai bermalam dalam naungan itu juga bukan cuman sekedar sleep over atau menginap saudara. Tetapi ketika saya melihat bahasa aslinya, gambaran sederhananya adalah digambarkan persis seperti kejadiannya Ruth dengan Boas. Saudara ingat cerita Ruth dan Boas, bahwa Ruth mendatangin Boas. Ruth kemudian menyingkapkan selimut dari kaki Boas, lalu Ruth tidur di kaki Boas. Ini gambaran yang digambarkan tentang kata bermalam. Sehingga pengertian yang kita pakai sama sekali berbeda. Kita selama ini pakai ini untuk menengking, gak akan nangkep saudara. Kita pakai ini untuk menengking, gak akan manjur. Nah, kunci dari kita mengalami perlindungan dari semua tulah adalah kita tinggal di tanah Goshen. Artinya kita tinggal mendekat kepada Tuhan. Apa artinya mendekat? Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Nah, kata duduk dalam lindungan, Tuhan mengingatkan kembali, ini bukan sekedar duduk ngobrol-ngobrol. Duduk dalam lindungan berarti dia menyerahkan diri di dalam perlindungan Tuhan. Kata duduk lebih tepatnya diterjemahkan dengan kata tinggal. Ini yang pertama berbicara tentang intimacy, sebuah tingkat hubungan yang lebih daripada sekedar sebuah pertemanan atau kawan. Bahkan kata tinggal di dalam lindungan. Sama seperti ketika Ruth mendatangi Boas dan dia berkata, aku menyerahkan diriku untuk di dalam otoritasmu. Aku menyerahkan diriku di dalam naungan kamu. Aku menyerahkan diriku di dalam perlindungan kamu. Itu artinya apa? Dibawa kepak sayapnya. Saudara, itu berbicara lebih daripada sekedar arti keintiman. Tapi itu berbicara lebih ke arah sebuah relationship yang begitu dekat sekali seperti seorang suami dengan istri. Makanya ketika Ruth datang ke Boas, aku tuh minta perlindungan kamu itu sebetulnya bukan cuman please tolong lindungin aku kayak polisi ngelindungin saya. Enggak. Tapi please saya mau jadi istri kamu. Aku tuh submit untuk menjadi istri kamu. Aku tuh submit di bawah otoritas kamu sebagai suami dan aku menjadi sebagai seorang istri. Aku menaruh komitmenku sebagai istri kepada suami. Itu arti kata duduk dalam lindungan, saudara. Berarti pengertian Goshen yaitu di mana mendekat kepadaku itu lebih berbicara tentang kita itu memiliki satu relationship di mana kita tuh seperti suami dengan istri dengan Tuhan. Bukan sekedar dekat, saudara datang ke gereja, saudara ikut ibadah online setiap hari bahkan 2-3 kali. Bukan itu, bukan sekedar itu. Tapi saudara memiliki satu kedekatan yang amat sangat dengan Tuhan. Kata yang dipakai juga seperti hubungan suami istri itu adalah ginosko. Jadi lebih artinya itu benar-benar mengenal. Mengenal seperti suami dengan istri. Pertanyaannya begini, apakah hubungan kekristenan saudara dengan Tuhan sudah sampai pada level itu? Ataukah kita cuma datang ke gereja sebagai sebuah rutinitas, tetapi kita tidak memiliki keintiman sungguh-sungguh dengan Tuhan? Saudara, ini waktunya Tuhan berbicara begini, masuk ke Goshen dan tinggallah di sana, aku akan memelihara kamu sampai semuanya ini lewat. Saudara, tinggallah di dalam satu relationship yang intim dengan Tuhan. Kalau saudara tanya dengan saya bagaimana kita membangun keintiman, saudara, lebih daripada sekedar rutinitas, ada motivasi kita untuk datang ke rutinitas ibadah PD dan sebagainya itu kan macam-macam. Ada yang supaya doanya dijawab, ada yang alasannya karena tidak ada yang lain yang dikerjakan. Tapi saya berdoa di masa-masa seperti ini, Anda betul-betul tahu bahwa
satu yang Anda perlukan sebuah relationship yang lebih dalam lagi, di mana Anda itu ngomong sama Tuhan, aku tuh adalah istri bagi Engkau. Aku tuh mensubmitkan diriku di bawah Engkau ya Tuhan. Aku merendahkan diriku di hadapan-Mu. Nah, ini berbicara lagi mengenai Rut dan Boas, di mana Rut itu menyingkapkan selimut Boas lalu dia duduk di kaki Boas. Apa yang dimaksud di sini adalah begini, Saudara. Rut itu menyerahkan diri di kaki Boas, itu artinya dia surrender semua haknya. Dia semua apa yang menjadi bebasnya dia, istilahnya diserahkan semuanya kepada Boas. Saya meminjam satu kata yang dulu beberapa tahun yang lalu sering dipakai dari teman-teman Bahtera. Saudara, mereka memakai istilah yang namanya hineni. Karena saya memang menemukan bahwa kata yang dipakai itu mengarah ke sana. Artinya apa? Kata hineni itu adalah begini, budak tapi karena cinta. Bahasa sederhananya seperti itu, budak karena cinta. Artinya bahwa pada zaman dulu kalau seorang budak dilepaskan dan diberikan kemerdekaan oleh tuannya, seorang budak boleh loh memilih untuk tidak mau dilepaskan. Dia tidak mau merdeka bebas seperti itu, tapi dia mau tetap menjadi pelayan atau melayani tuannya. Saya masih ingat ketika Ruth dikasih pilihan sama mertuanya, kamu pulang aja, kamu kembali ke kampung halaman. Pada waktu itu Ruth memilih untuk tidak mau kembali, tetapi dia memilih untuk ikut Naomi. Walaupun Naomi itu sudah tanda kutip benar-benar udah tidak punya anak lagi untuk dinikahin oleh Ruth. Sehingga nasib Ruth secara masa depan sudah kelihatan kayak tidak jelas. Tetapi Ruth itu menyerahkan semua impiannya, menaruh semua keinginannya, menaruh semua harapan-harapannya untuk mengikuti Tuhannya orang Israel. Berbeda banget dengan Orpa yang waktu itu memilih untuk balik kepada kampung halamannya. Saudara, Ruth itu jelas tahu bahwa di depan tidak ada masa depan buat dia kalau ikut Naomi. Tapi dia tidak pusing itu. Dia lebih pusing, dia membutuhkan Tuhannya orang Israel. Dia mau mengikuti Tuhannya orang Israel. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan orang Israel. Inilah satu tingkat penyerahan yang saudara dan saya harus miliki. Jadi kata Goshen berbicara yang pertama adalah kita membangun keintiman, relationship yang dekat dengan Tuhan. Bukan sekedar sebagai sebuah kebiasaan, bukan seperti umat dengan Tuhan saja, tetapi lebih daripada itu seperti seorang istri kepada suami. Artinya kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita benar-benar membutuhkan Dia, kita benar-benar melayani Tuhan seperti pengabdian seorang istri kepada suami. Sebuah kedekatan yang amat sangat dengan Tuhan. Saya berdoa hari-hari ini jangan Anda berkeluh kesah. Jangan Anda tuh ngomel kenapa semua ini terjadi. Jangan Anda itu menyalahkan Tuhan atau kecewa dengan siapapun. Saudara, pada masa-masa ini sangat mudah loh kita tuh nyalakan semuanya. Kita nyalakan pemerintah, kita nyalakan teman kita menyalakan orang lain gara-gara dia nih gua ketularan. Gara-gara dia nih coba dia ngomong begini. Saya menemukan banyak orang yang ketika sakit ini mereka takut untuk ngomong, mereka menyembunyikannya. Sehingga akibatnya banyak orang-orang lain yang tertular tanpa mereka tahu bahwa mereka itu sedang berbicara atau berinteraksi dengan seseorang yang mempunyai penyakit ini. Itu yang kita sebut OTG kan saudara. Jadi kita gampang banget menyalahkan. Saudara, berhenti untuk menyalahkan, berhenti untuk mempertanyakan, semua akan bikin draining energi. Semua akan menghabiskan energi. Mari kita mulai masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita mulai menyembah dengan mencintainya. Mari kita mulai mengangkat pujian dengan cinta kepada Dia. Mari kita mulai bersujud di kakinya seperti wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak. Kita berkata, aku memerlukan Engkau. I love you Lord. Berapa kali atau kapan terakhir kali saudara datang kepada Tuhan tanpa berkeluh kesah, tanpa memberikan daftar permohonan untuk keadaan-keadaan keluarga saudara? Percayalah bahwa ketika saudara datang menghampiri Dia dengan cinta, sama seperti Ruth menghampiri Boas, saudara itu Anda akan melihat bahwa sungguh apa yang disebutkan Mazmur 91 akan saudara dan saya alami. Tanpa saudara minta, malaikatnya akan diperintahkan untuk menudungin saudara dan keluargamu dan seisi rumahmu.
Hal yang kedua, seperti hineni, artinya apa? Penyerahan hak. Mari kita belajar datang kepada Tuhan dengan satu sikap seperti ini, saudara. Jangan komplain, dengan satu sikap yang berkata begini, Tuhan, aku tidak mengerti sampai kapan ini terjadi. Dan aku tidak mengerti, kami seperti setiap hari dihadapkan pada bayang-bayang maut. Tetapi Tuhan, kepadamu aku berlindung, aku berserah, aku berpasrah. Mari kita belajar. Kalau Tuhan izinkan ada sesuatu yang tidak enak telah terjadi di tengah-tengah kehidupan saudara. Yuk kita belajar seperti Ruth. Walaupun kita melihat sepertinya kok tidak ada masa depan yang jelas. Walaupun kita melihat sepertinya tidak ada harapan. Kita bisa tetap mengikuti Tuhannya orang Israel seperti Ruth dan bukan seperti Orpa. Kita tetap mengikuti jejaknya Tuhan walaupun kita melihat hanya kegelapan yang ada. Kita tetap mendekat kepadanya. Kita tetap menghampiri Dia dan kita tetap belajar berkata, aku tidak mengerti Tuhan, tapi kepadamu aku percaya dan berharap. Sikap ini yang kita perlukan di hari-hari ini. Jadi dua hal yang ingin saya sampaikan buat saudara semua pada hari ini. Yang pertama, ayo daripada Anda berjam-jam, Anda sempat membuka WhatsApp, Anda sempat browsing sampai berjam-jam, Anda membaca keadaan, Anda mendengarkan berita. Teman saya cerita tiap hari yang dia dengerin, tiap hari yang dia dapat informasi adalah tentang COVID, adalah tentang kematian, adalah tentang berita begini-begini. Semua yang berkaitan dengan penyakit yang terjadi sekarang ini di sekeliling kita. Saudara, dan dia ngomong, saya sampai sumpek sih. Saya sampai ikut stres. Walaupun tidak mau stres, tapi keadaan begini terus diperhadapkan ke saya. Saudara, tanpa saudara dan saya sadari berapa lama kita menghabiskan waktu untuk seperti itu. Nah, kalau kita sempat untuk menghabiskan waktu untuk browsing, untuk WhatsAppan, membahas tetangga kita, membahas si A, si B, si C. Saudara, kenapa tidak pakai itu untuk buka firman, untuk baca Alkitab, untuk mulai belajar, membangun keintiman, nyembah saudara. Desak hadirat Tuhan, desak hadirat Tuhan. Masuk, paksain saudara nyembah, angkat tanganmu, memuji Tuhan, menyembah. Dan engkau walaupun mengalami ketakutan, ungkapkan di sana, curahkan di sana, Tuhan aku takut. Sesungguhnya aku tidak sanggup Tuhan, sesungguhnya aku tidak berani Tuhan. Tapi kepadamu aku berharap Tuhan, pegang tanganku Tuhan, tolong hambamu ini, tolong kekuatanmu menyertai. Tiap beberapa jam Anda bangun itu keintiman dengan Tuhan. Anda bangun terus relationship, menyembah, baca Alkitab, renungkan firman, meditasi firman, menyembah, desak terus, bangun keintiman. Sampai apa? Sampai saudara itu semakin mengerti Tuhan, semakin mengenali Tuhan. Sampai seperti ginosko saudara. Untuk mengenali suami kan gak gampang saudara. Saya sudah memasuki 20 tahun pernikahan, tetapi sampai hari ini masih ada bagian saya di mana suami tidak bisa ngerti, masih ada bagian dari suami di mana saya juga belum ngerti. Saudara, untuk membangun kedekatan dan mengenal Tuhan pasti nggak mungkin 1-2 hari, nggak mungkin 1-2 tahun. Saudara boleh ngomong saya sudah 15 tahun jadi orang Kristen, tapi belum tentu saudara mengenal Tuhan. Saudara belum betul-betul ngerti Tuhan seperti seorang istri memahami suami. It takes time, butuh waktu. Makanya saudara terus tenggelamkan di dalam firman. Makin tenggelam di dalam firman, saudara akan makin mengerti. Oh gini kah? Oh gini kah? Oh ternyata begini ya, Tuhan mau saya begini ya. Oh ternyata Tuhan kepengen begini. Oh kenapa Tuhan izinkan saya di lockdown seperti ini. Oh kenapa Tuhan izinkan saya terdampar di Australia seperti ini. Oh Tuhan izinkan saya dan keluarga kenapa dipingit seperti begini. Akhirnya kita mulai belajar mengerti jalan-jalannya. Kita mulai ngerti maunya dia tuh seperti apa. Bangun ini saudara, ini jauh lebih penting. Karena kalau saudara ngerti maunya Tuhan, saudara ngerti jalannya Tuhan, saudara akan lebih kuat. Dan bukan cuma lebih kuat, saudara akan tahu apa yang saudara harus lakukan. Sehingga apa? Betul-betul saudara akan mengalami perbedaan yang Tuhan janjikan. Dibuat beda dari yang lain. Saya percaya ketika saudara punya relationship yang intim dengan Tuhan, Anda coba tes. Anda akan melihat ada perbedaan yang akan terjadi. Yang kedua, mari kita belajar bersikap seperti seorang budak yang mencintai tuannya.
dan berkata begini, apapun yang kau lakukan, walaupun aku tidak mengerti, aku mau surrender. Saudara, karena ketika kita datang dengan sikap pemberontakan, komplain, orang mengeluh, komplain itu semua sikap pemberontakan. Ketika kita datang dengan sikap memberontak, saudara tahu apa yang akan terjadi? Kita tidak akan melihat miracle. Orang-orang Israel di padang gurun banyak berontak, banyak protes, banyak komplain, banyak mempertanyakan why. Stop. Dan daripada bertanya why, mari kita belajar dengan ikhlas. Orang budak itu kan dia apa-apakan ya nerima kan ya saudara ya. Namanya budak itu disuruh begini ya nerima. Dikasih yang gak enak ya nerima. Dikasih makanan yang gak enak juga diterima, ditelan juga, dimakan juga. Itulah sikap yang harus kita miliki. Yang katanya kita bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Bicara tentang relationship dan bicara tentang sebuah penyerahan hak. Sebuah sikap merendahkan hati, menyerahkan hak. Daripada saudara terus tanya, yuk kita belajar berkata, Tuhan aku memang tidak mengerti. Dan aku tidak mengerti sampai kapan. Beberapa orang tanya, sampai kapan C? Saya sejujurnya tidak tahu sampai kapan. Tetapi yang saya ingin encourage semua teman-teman, walaupun kita tidak tahu sampai kapan, yuk kita belajar berkata begini, Tuhan aku tidak mengerti kenapa kau bawa kami ke padang gurun. Tapi aku percaya bahwa di padang gurun pun aku akan melihat keajaiban. Aku akan melihat kemuliaan Tuhan. Ini sebuah sikap yang perlu kita miliki karena sikap ini yang akan menjadi kunci untuk membuka berkat. Ini yang namanya sikap rendah hati. Ini yang namanya sikap nerimo kalau dalam bahasa Jawanya. Kalau kita punya sikap seperti ini, aduh saudara ibarat air ya. Air itu selalu mengalir ke tempat yang di bawah. Kalau kita selalu belajar berkata seperti perempuan Sirofenisia yang datang memohon pertolongan untuk anaknya yang sakit keras. Tuhan ngomong kamu kayak anjing. Dan dia bilang, iya Tuhan aku memang anjing. Tuhan tidak tega saudara. Di mana orang punya sikap hati seperti ini, Tuhan tidak akan tega. Coba lihat orang Israel di padang gurun, sedikit-sedikit. Kenapa kamu bawa kami ke padang gurun? Apakah kamu mau mengubur kami di padang gurun? Kenapa kamu tidak kasih kami makan? Lebih baik kayak di Mesir, kami masih dapat makan enak. Saudara, dikit-dikit mereka ngomel, dikit-dikit mereka protes, dikit-dikit mereka komplain. Tuhan tidak senang, saudara. Tapi mari kita belajar berkata, Tuhan, walaupun kami tidak ngerti kenapa ada di padang gurun, walaupun kami tidak mengerti kenapa kami dikasih makan yang tidak enak, Tuhan, kami manut, kami nurut, kami mau ikutin kemana Tuhan bawa kami jalan. Saya ingat satu ilustrasi, pernah terjadi bahwa satu ilustrasi begini saya baca, Tuhan itu kayak bawa kita. Kita dibawa ke tanah yang subur nantinya. Tujuan perjalanan itu tanahnya subur banget. Daunnya hijau, banyak buah. Tapi ternyata ketika melewati perjalanan itu, kita sempat dilewatkan tanah yang berbatu-batu, tanah yang bolong-bolong, yang rusak. Dan berlumpur lagi. Kita ngomong, Tuhan aku gak suka nih, aku gak suka. Kotor banget nih, jorok nih tanah. Gak suka aku lewat sini. Kenapa sih Tuhan bawa kita ke sini? Tapi saudara tahu, saat kita bisa bersikap begini, Tuhan iya deh, aku mau. Walaupun aku gak suka. Selama Tuhan pegang tanganku, aku akan bisa melewati semua. Saudara miliki sikap seperti itu, kita akan sampai ke tempat di mana Tuhan akan tetap pelihara kita. Tuhan akan menyertai kita. Kita akan dibawa ke tempat yang terbaik. Kita akan dibawa di tanah yang terbaik, berlimpah susu dan madu. Di tengah-tengah segala kelaparan dan kekeringan. Kalau saudara lihat ya, ternyata Goshen itu amazing. Yang lain itu kalau Anda tahu tanah Mesir itu ya, yang lain itu juga banyak yang berupa pasir dan sebagainya. Sejak orang Israel tinggal di daerah Mesir, Tuhan itu di daerah Mesir secara khusus di daerah Goshen, Tuhan itu memberkati Goshen itu suburnya minta ampun. Tapi walaupun suburnya minta ampun, orang Mesir nggak iri. Kenapa? Karena kan mereka butuh untuk kambing domba. Jadi mereka nggak, istilahnya gini, kalau untuk itu mereka nggak ngejar karena buat mereka kenajisan. Dan Tuhan itu seperti benar-benar mengeksklusifkan tanah Goshen. Saya berdoa itu yang akan terjadi buat kita semua. Bahwa di tengah-tengah segala kesukaran dan pandemik, kita akan melihat perbedaan yang dinyatakan Tuhan dalam hidup kita. Belajar melekat dengan Tuhan, relationship dengan Tuhan.
dan miliki sikap hati yang merendah dengan Tuhan. Berhenti untuk mempertanyakan, berhenti untuk protes, dan berkata, Tuhan, kalau jalan yang dilaluin harus seperti ini, selama tangan Tuhan menggandeng kami mau ambil, kami mau jalan dan ikut kemana Tuhan berjalan. Saya berdoa ini akan menjadi kekuatan kita, tetap berharap kepada Tuhan, saudara. Tuhan memberkati.